Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk dapat bertemu ya di ruangan virtual Zoom ini. Kemudian sholawat beriringkan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita petunjuk, teladan, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini. Beliau merupakan contoh nyata dari kepribadian manusia yang dapat menjadi teladan kita, terutama dalam profesi kita, yaitu profesi bimbingan dan konseling. Baiklah, saudara-saudara sekalian, saya akan mencoba membawakan sebuah materi yang saya konsep secara singkat saja untuk mengurai secara jelas, secara singkat, bagaimana sih sesungguhnya kepribadian yang dibutuhkan untuk menjadi seorang konselor yang profesional itu. Judulnya adalah kepribadian dan latar belakang konselor. Baik. Seperti kita ketahui bersama, saudara-saudara sekalian, konseling ini merupakan salah satu profesi yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, setiap profesi memiliki objek praktek spesifik masing-masing yang membedakan antara satu profesi dengan profesi yang lain. Oleh sebab itu, maka konseling harus mendudukkan posisinya di dalam dunia ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu di perguruan tinggi ada namanya prodi bimbingan dan konseling yang akan mendidik para calon-calon sarjana bidang bimbingan dan konseling yang profesional. Bahkan ada yang tingkat profesi. Jadi kalau di Indonesia bermacam-macam ya. Ada yang di Fakultas Ilmu Pendidikan, ada juga di Kementerian Agama, baik IAIN maupun UIN, di Fakultas Tarbiyah, maupun ada di Fakultas Dakwah, yaitu jurusan bimbingan dan konseling Islam. Berikutnya saudara-saudara sekalian, kita harus memahami bersama bahwa sesungguhnya setiap profesi itu mulia. Karena memang profesi itu adalah bagian dari pekerjaan yang dapat menghidupi kehidupan daripada manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat, karena kita memang makhluk beragama di Indonesia. Konseling adalah profesi yang mulia dan altruistik. Nah, altruistik ini adalah suatu kondisi yang ada di dalam diri. Pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling disebut dengan konselor. Keefektifan seorang konselor dan sebuah konseling itu ditentukan oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah kepribadian dan latar belakang konselor. Oleh sebab itu di dalam pendidikan sarjana bimbingan dan konseling ada 4 komponen kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa bimbingan dan konseling. Yang pertama kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi sosial, yang ketiga adalah kompetensi profesional, dan yang berikutnya adalah kompetensi pedagogi. Inilah yang dibentuk untuk membentuk kepribadian itu. Kemudian harus kita pahami bahwa latar belakang orang untuk menjadi konselor ini kan berbeda-beda. Ada yang dari SMA, ada yang dari SMK, ada yang dari pesantren. Inilah yang akan menjadi pokok bahasan di mana tingkat pendidikan sarjana. Kemudian apa saudara? Pendidikan formal yang didapat. Itu tadi bermacam-macam. Ada yang
bimbingan dan konseling di universitas ataupun perguruan tinggi umum. Ada yang perguruan tinggi keagamaan. Ini juga berarti yang penting adalah pemerintah telah menyusun kerangka kualifikasi nasional level 7 untuk sarjana maupun profesi. Kemudian kemampuan konselor untuk terlibat dalam kegiatan konseling profesional seperti melanjutkan pendidikan, supervisi, advokasi, dan membangun portofolio kehidupan. Jadi seorang konselor itu memang dituntut untuk terus belajar, apapun profesinya. Walaupun sudah tamat S1, diharapkan bisa mengambil profesi agar terciptalah konselor yang profesional. Itu masih level 1. Melanjutkan pendidikan, baik secara profesional maupun jenjang akademik. Bisa melanjutkan ke jenjang S2 magister ataupun setelah selesai S2 bisa melanjutkan ke jenjang dokter. Ini dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang profesional. Kemudian di dalam organisasi profesi itu ada namanya supervisi. Kita harus siap disupervisi oleh organisasi profesi kita. Sekarang ada namanya APKIN ya. Kemudian advokasi. Apabila kita mengalami kendala-kendala, permasalahan-permasalahan, organisasi profesi melindungi dan membangun portofolio. Ini juga prestasi bagi seorang konselor. Jangan berhenti belajar, ikutlah pelatihan-pelatihan yang ada. Terapi-terapi karena seluruh kan berkembang. Coaching sesuai dengan perkembangan teknologi. Jangan memadakan apa yang sudah dimiliki ya. Berikutnya adalah kepribadian dan latar belakang konselor itu apa yang harus kita. Pertama adalah dewasa. Dewasa bukan hanya dari segi umur, tetapi juga dari segi kondisi psikologinya dewasa. Kemudian ramah, ini modal dasarnya. Jadi seorang untuk menjadi konselor itu modal dasarnya adalah kesukaan untuk berkomunikasi dengan manusia, saudara. Jangan sampai ketika mau menjadi konselor, mau masuk ke jurusan bimbingan dan konseling, modalnya kita nggak suka dengan manusia, sukanya dengan benda. Ini agak sulit juga, meskipun di dalam program studi nanti akan dilatih. Yang ketiga adalah mampu berempati. Ini harus dilatih. Empati itu tidak datang secara sendiri, bla-bla, tiba-tiba di dalam diri kita. Tapi harus dilatih, dan ini memang bawaan daripada pola asuh yang dialami oleh calon-calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang sudah belajar di dalam prodi bimbingan dan konseling. Oleh sebab itu memang perbedaan nyatanya adalah konseling dengan guru mata pelajaran adalah bagaimana subjek yang kita akan bantu berbeda-beda latar belakang, berbeda-beda kondisi kepribadian, inilah yang akan menjadi fokus pelayanan bimbingan dan konseling sendiri, saudara. Kemudian ini ya, saya kutip ini pendapat guys 1987 udah lama juga ya, tapi memang masih relevan menurut saya. Yaitu karakter orang-orang yang tidak dapat menjadi seorang konselor itu, saudara. Yang pertama itu adalah distres emosi. Yaitu individu yang mempunyai trauma yang tidak dapat ataupun sulit disembuhkan. Nah ini nggak cocok juga ini. Misalnya ada trauma berkomunikasi individu dengan lawan jenis. Nah, ini sulit ini. Kurang tepat. Oleh sebab itu, beberapa universitas yang peminatnya tinggi, bimbingan dan konseling dilakukan wawancara untuk menganalisis, untuk mendapatkan input calon konselor yang lebih baik. Kemudian adalah vicarious coping, individu yang memakai kehidupan orang lain untuk dirinya. Ini bisa dianalisis, ada tesnya ya untuk masuk itu. Kemudian kesepian dan isolasi, yaitu individu yang tidak mempunyai teman dan berusaha mencari teman dengan mengikuti konseling. Ini juga tidak cocok ini untuk menjadi seorang konselor menurut Guy. Kemudian yang keempat, keinginan untuk berkuasa, yaitu individu yang selalu merasa ketakutan dan tak berdaya yang berusaha mencari kekuatan untuk mengatur orang lain. Nah, juga ini nanti tidak boleh. Berikutnya yang kelima itu adalah keinginan untuk dicintai. Nah, ini sangat berbahaya. Individu yang narsistik dan impresif, yang percaya bahwa semua masalah dapat dipecahkan melalui cinta, kata Singa ya. Nah, ini juga penting. Mungkin ada yang dialami
Oleh sebab itu memang menjadi konselor ini merupakan diibaratkan panggilan jiwa. Jangan asal mau mengikuti pendidikan. Maklum kita di Indonesia kan pendidikan bimbingan dan konseling ini baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Ini akan warning dari GAIMI karena nanti ketika menjalankan profesi, apabila ini ada di dalam diri kita, calon-calon mahasiswa sulit untuk berkembang dengan lebih baik, misalnya begitu. Kemudian yang keenam, vicarious rebellion, yaitu individu dengan kemarahan yang tidak tersalurkan. Ini juga disarankan untuk tidak tepat menjadi seorang konselor. Kemudian apa sih sesungguhnya kualitas kepribadian konselor yang efektif itu bagaimana tuh? Apakah ketika kita menjalani bagaimana yang seharusnya yang bisa kita latih, kita kembangkan di dalam program studi bimbingan dan konseling? Kita kutip menurut Foster tahun 1996 dan Guy tahun 1997 ini. Yang pertama itu adalah keingintahuan dan kepedulian, minat alami terhadap manusia, saudara-saudara sekalian. Alami dari dalam diri kita memang senang berkomunikasi dengan manusia. Kita ramah, tidak mudah ilfil. Apapun kondisi manusianya, orang lain kita bisa memahami. Itu merupakan modal dasar yang cukup. Ini nanti ada beberapa individu yang tidak bisa memang. Ada bau sedikit langsung dia berekspresi dengan kurang tepat begitu. Kemudian kemampuan mendengarkan, saudara. Ini juga penting. Meskipun tidak dilatih ya, tapi ini memang modal yang cukup signifikan untuk menjadi konselor yang efektif itu. Kemudian suka berbincang, saudara. Suka berbincang. Suka berkomunikasi. Begitu kan. Jangan pendiam, dingin. Supel ya. Itu bahaya. Kemudian empati dan pengertian. Empati ketika penerimaan klien itu. Senyum, tunjukkanlah bahwa kita terbuka, menerima dia apa adanya, tidak memandang latar belakangnya, kaya, miskin, bau, wangi, ganteng, cantik. Itu kita tidak beda-bedakan, saudara sekalian. Kemudian menahan emosi, baik stabil dia. Ketika senang juga tidak terlalu senang, marah juga bisa dia kontrol, saudara. Seorang konselor. Karena memang masalah yang dihadapi nanti kan berbeda-beda. Bisa saja yang dia datang itu kepada dia memberikan bantuan. Jadi dia memang harus stabil, tidak boleh terbuai begitu ya. Merasuk. Kemudian kita dalam sudut pandang bagus juga introspeksi diri. Kita harus sering menilai diri kita sendiri. Bagaimana kita ini? Sudah bagus atau belum? Yang dahulu gimana? Yang kemarin gimana perbuatan kita? Ini juga harus kita sebagai konselor. Karena bagaimanapun konselor ini ketika melaksanakan bimbingan dan konseling dianggap sebagai model yang efektif yang baik oleh kliennya masing-masing. Kemudian memiliki kapasitas menyangkal diri, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain. Namanya juga kita pelayanan, bimbingan dan konseling. Usahakanlah mendahulukan kepentingan orang lain. Jika memang itu dibutuhkan sesuai dengan profesionalitas kerja kita begitu. Jangan mengutamakan kepentingan diri kita sendiri. Bagaimanapun ketika profesi ini kita sudah pilih. Kemudian toleransi dan keakraban, yaitu mempertahankan kedekatan emosional. Harus kita bangun kedekatan emosional yang sudah baik itu. Kita bangun. Makanya kan ketika di awal itu penjajakan itu. Kita berbincang dengan santai. Bangunlah komunikasi yang lebih sederhana. Tanyalah dari mana tadi, kabarnya bagaimana. Apa tadi kemari, itu merupakan salah satu untuk membangun kedekatan emosional, di mana alamatnya. Siapa tahu dengan itu membangun, bisa jadi konselor dengan klien satu suku, satu budaya, itu juga akan mempermudah kita begitu ya kan. Kemudian mampu berkuasa, saudara, yaitu memegang kekuasaan dan menjaga jarak tertentu ini dia. Jangan sampai terlalu dekat sehingga hilanglah hubungan profesional. Berikutnya adalah ada jiwa humornya juga. Jangan pula tegang sekali kan. Tegang aja bawaan. Oh, mampulah tertawa kata si Foster dan Guy ini. Kemampuan melihat kualitas pahit manis dari peristiwa kehidupan dan sisi humor di dalamnya. Ya, kehidupan ini kan memang seperti itu. Sisi manis, sisi pahit,
Ya, kalau memang senang, senyum, tertawa, lepas dengan klien kita itu, biar dia juga merasa nyaman, dekat dengan kita begitu ya. Kemudian kualitas tambahan ya, saya kutip dari Gleding 2012, jelas mengatakan bahwa kompetensi intelektual, yaitu keinginan dan kemampuan untuk belajar sekaligus berpikir cepat dan kreatif. Ini namanya literasi ya. Literasi harus belajar terus, jangan sampai kita padakan yang kita tamat S1 tahun 2009, udah berhenti kita. Padahal sumber-sumber video-video pelayanan konseling, terapi, kemudian jurnal-jurnal hasil riset banyak di internet yang bisa masih terus kita baca, kita update. Kemudian pelatihan-pelatihan juga bertabur, baik berbayar maupun secara gratis. Kemudian berikutnya saudara adalah energi kemampuan untuk aktif dan tetap aktif dalam sisi konseling. Meskipun melihat jumlah antrian klien yang cukup banyak. Ini kan terjadi nih beberapa dalam pelayanan konseling banyak, misalnya seorang guru BK di sekolah nampak di rumah banyak yang antri 1 jam lebih. Kita mempercepat begitu, jangan sampai seperti itu. Aturlah manajemen bimbingan dan konseling itu secara baik, secara profesional. Jangan sampai pelayanan kita tidak profesional gara-gara kita melihat keadaan masih banyak lagi nggak pulang-pulang saya ini. Akan begitu, kita harus bertindak secara profesional. Kemudian keluasan, yaitu kemampuan beradaptasi dengan apa yang dilakukan klien guna memenuhi kebutuhan klien sendiri. Kemudian dukungan, kemampuan berikanlah dorongan. Ini teknik umum maupun teknik khusus ya kan. Untuk mengambil keputusan sementara, membantu menaikkan harapan, bangun harapan bahwa dia bisa, begitu kan. Jangan ketika orang konseling malah semangatnya semakin rendah, begitu. Bangunlah harapan. Ada sesuatu ketika pelayanan konseling, minimal ada sesuatu yang didapatkannya setelah melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Harapan yang tadinya tidak ada lagi harapan beliau sekarang menjadi itu. Kemudian ada niat baik. Niat baik itu adalah keinginan untuk membantu klien secara konstruktif dengan etika meningkatkan kemandirian mereka. Inilah tujuannya proses konseling itu. Jangan sampai klien kita itu apa namanya itu istilahnya terpaut, tidak mandiri. Nah, berikutnya, kemudian kesadaran diri yaitu mengetahui diri sendiri termasuk perilaku, nilai, perasaan serta kemampuan untuk mengenali bagaimana dan faktor apa yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kesimpulannya daripada kajian ini adalah yang mau saya sampaikan adalah untuk menjadi seorang konselor yang efektif itu adalah konselor yang dewasa secara emosi, stabil, dinamis, objektif, memiliki kesadaran diri, serta mampu mengelola kelebihan dan kekurangan secara realistis. Itulah mungkin saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling secara baik. Mudah-mudahan kita semua, para pendengar, dapat menjadi orang-orang yang memberikan pelayanan, terutama menjadi konselor yang profesional dan efektif. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.